Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 2, hari ini Pak Iwan menjelaskan dan PLH pada halaman 36 tentang merawat tanaman. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan tentang ciri-ciri tanaman hias. Sekarang tata cara merawat tanaman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa, silakan. Selesai. Baik anak-anak, mohon disimak video pembelajaran pada hari ini tentang PLH merawat tanaman. Tanaman memerlukan perawatan secara rutin. Antara lain ada 5 tahap untuk tata cara merawat tanaman. Yang pertama yakni menyiram. Menyiram adalah proses pemberian air secara rutin pada tanaman. Penyiram harus disesuaikan dengan kebutuhan air di setiap tanaman. Jadi melihat situasi kondisinya tanaman tersebut. Kalau tanamannya kecil berarti membutuhkan airnya sedikit. Kalau tanamannya besar maka membutuhkan air yang sangat besar. Ada tanaman yang harus dikasih air terus. Jadi salah satunya contohnya tanaman yang butuh air seperti bambu air, teratai, itu selalu membutuhkan air yang banyak. Jadi setiap tanaman memiliki ciri-ciri masing-masing tanaman harus memberikan airnya. Ada yang tidak butuh air banyak sekali seperti kaktus, itu sangat minim membutuhkan airnya. Yang kedua yakni memberikan pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk memberikan zat hara yang dibutuhkan tanaman. Pupuk tersendiri dari pupuk kandang, bisa pupuk kompos, pupuk buatan, dan lain-lain. Pupuk kandang ini yakni pupuk dari kotoran hewan. Kalau kompos dari pabrik dan pupuk buatan ini kita membuat tersendiri dari bisa daun-daun kering, kita jadikan pupuk itu bisa. Pemangkasan adalah proses pembuangan bagian tertentu. Jadi kalau tanaman yang merasa kurang bagus kita potong biar membentuk, itu namanya pemangkasan. Terus pembasmian hama. Nah, ini ya harus kita benar-benar teliti. Tanaman yang ada hamanya harus kita buang agar tanaman tidak menjadi rusak. Yang kelima, pemeliharaan yang lainnya seperti cukup cahaya matahari, kebersihan pot dan lingkungan sekitar pot. Jadi ada tanaman yang membutuhkan cahaya yang banyak, ada tanaman yang tidak cukup tidak banyak tanaman dengan cahaya matahari. Ada tanaman hias itu sedikit ada cahaya. Kalau yang banyak cahaya itu seperti bunga matahari, itu butuh cahaya yang banyak. Kalau yang sedikit cahaya yakni seperti tanaman-tanaman hias seperti aglonema, gelombang cinta, kuping gajah, itu sedikit membutuhkan cahaya matahari. Selanjutnya tentang manfaat tanaman obat dan tanaman hias. 1. Manfaat tanaman obat. Mungkin di sekitar rumahmu ada tanaman obat. Bahkan di sekolah pun ada tanaman obat. Disebut tanaman obat karena berkhasiat sebagai obat. Salah satunya gambar ini. Ini ada juga tanaman obat. Terus jambu biji, ini juga tanaman obat. Tadi adalah daun sirih ya. Ini manfaatnya. Yang pertama daun sirih sirih bermanfaat sebagai pembunuh kuman dan penyakit dalam bagian obat kumur. Jambu biji bermanfaat untuk menyembuhkan diare. Nah, kalau anak-anak lagi diare, makan jambu biji, insya Allah diarenya akan
hilang. Jahe bermanfaat untuk mengobati batuk. Sariawan menggunakan jeruk nipis atau jeruk-jeruk yang lainnya, itu juga termasuk tanaman obat. Yang kedua, manfaat tanaman hias. Tanaman hias juga bermanfaat sebagai kita. Tanaman hias dapat mempercantik dan memperindah ruangan. Tanaman hias dapat juga untuk memperindah tanaman. Bunga-bunganya berwarna-warni. Di sekolah kita banyak tanaman hias ya. Selanjutnya, silakan dijodohkan atau dikasih garis pada halaman 38. Baik, itu saja materi dari Pak Habib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.